Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Nih senang sekali nih. Saya Hersy Beno Arif. Masih bisa lagi kembali menemui Anda ini hari Kamis barokah karena Anda jangan protes ya kalau kemarin sepanjang satu hari kemarin saya nggak posting apapun kontennya ya. Bukan saya tidak konsisten menemui Anda, tetapi memang saya nggak bisa posting atau tim admin saya nggak bisa posting karena di-hack bersama dengan channelnya Bung Rocky Gerung, Bung Said Didu, tapi yang belakangan pulih itu channel saya. Tapi akal sehatnya, bukan akal sehatnya yang pulih ya, channelnya. Kalau akal sehatnya tetap jaga. Oke, kita lupakan dan jangan lupa, saya mengingatkan meskipun sudah pulih, akun saya, channel saya ini masih tetap namanya di shadow ban. Artinya apa? Tidak bisa ditonton di Indonesia, begitu kan kalau Anda klik akun saya. Tapi kalau Anda sudah subscribe, itu Anda akan dapat notifikasi. Nah, karena kalau Anda menganggap penting atau perlu bermanfaat channel ini, bantu saya share ya, supaya dengan orang-orang yang belum subscribe itu mendapatkan informasi dari channel saya dan kemudian ikut share, ikut subscribe dan juga like gitu. Nah, promosi ini saya jarang sekali loh ngomongin soal subscribe ini, bukan jarang, nggak pernah sebenarnya, tapi ini penting untuk mengingatkan pada Anda. Nah, sekarang saya akan ngajak lagi ngobrol dengan satu narasumber. Saya kira ini yang paling paling relevan karena Presiden kan baru saja mengirimkan surat Presiden untuk penunjukan siapa yang jadi Panglima TNI. Narasumbernya Anda pasti sudah menduga, namanya Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah gregetan sih sebenarnya pengen dari kemarin ngomongin soal Panglima TNI, tapi karena nggak bisa lah gitu. Nah, pertanyaan saya yang tentu saja pertama kali saya tanyakan, mengapa akhirnya Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika? Pertanyaan ini penting saya ajukan karena kalau berdasarkan rotasi, itu sebenarnya meskipun tidak harus ya, bukan pakem yang baku, itu kan yang wajar sekarang adalah Kasal, dan sebelumnya juga sempat nama Kasal yang Yudo Margono yang calon kuat gitu. Tetapi kemudian akhirnya dipilih Jenderal Andika, dan kita tahu Jenderal Andika ini kelahiran 21 Desember 64 ya. Artinya kalau toh dia pensiun normal bukan baru kan cuman menjadi Panglima TNI 1 tahun 1 bulan lah, kira-kira gitu ya, Bung. Ya. Begini Bung Hersu. Jadi mungkin orang lupa ketika Presiden Jokowi itu pertama kali menjadi presiden pada Oktober 2014. Hasil pemilu 2014 pada Oktober itu. Jangan lupa, ada kejutan di situ di lingkungan TNI. Ketika Brigjen Andika Perkasa yang belum 1 tahun menjadi Kadis Penat dengan bintang 1-nya, sudah ditarik menjadi Komandan Pas Pampres. Otomatis kemudian bintangnya naik menjadi Mayor Jenderal. Jadi sesungguhnya sejak 2014, Andika Perkasa adalah kader yang disiapkan untuk menjadi pemimpin TNI. Jadi butuh waktu sampai 7 tahun kemudian akhirnya terwujud. Nah, ketika ada relasi komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Andika Perkasa, ketika Andika Perkasa menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, maka secara sosiologis, secara psikologis, hubungan itu sudah dekat. Nah, kalau kita lihat, nyaris tidak ada orang yang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, kemudian juga sekretaris militer Presiden Jokowi, terabaikan karirnya. Bahkan kita tahu sendiri ketika Andika Perkasa menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, salah satu ajudan Presiden adalah Kombes Listio Sigit Prabowo. Jadi 2 tingkat di bawah Andika, kemudian toh sudah bintang 4 dan Kepala Polri. Artinya kan setingkat dengan Panglima TNI. Jadi lompatan yang luar biasa bagi Listio Sigit. Karena itu ketika Andika akhirnya dipilih menjadi Panglima TNI, walaupun
hanya punya waktu 1 tahun, 1 bulan begitu ya, saya tidak tidak, bagi saya bukan sebuah kejutan, karena Hadi juga seperti itu. Hadi ini orang yang juga dipersiapkan sejak lama menjadi Panglima TNI dengan cara misalnya Jokowi pertama kali memilih Jenderal Gatot Nurmantio, bukan Agus Supriyatna dari Angkatan Udara. Jadi memang ada rencana menempatkan Hadi. Gitu. Beda kalau misalnya dari Muldoko langsung Agus Supriyatna menjadi Panglima TNI, maka Marskal Hadi nggak ada lagi. Jadi memang sudah dipersiapkan. Ketika orang berbicara, kok dari Muldoko ke Gatot gitu. Rupanya ada skenario-skenario Jokowi yang luput dari perhatian, karena Hadi Cahyanto juga pernah terkoneksi dengan Jokowi ketika menjadi komandan pangkalan di dan Lanut di Solo begitu ya. Nah, soal Andika, Anda katakan tadi memang waktunya tinggal 1 tahun 1 bulan. Ini memang tidak efektif. Dan yang menarik adalah isu pergantian Panglima TNI ini sudah terjadi sejak Desember tahun lalu, ketika Hadi sudah berusia 3 tahun masa jabatan. Karena rata-rata di era reformasi ini, jabatan Panglima TNI itu dijabat antara 2-3 tahun. Jadi diperkirakan tadinya Hadi akan selesai di Desember 2020. Ya, kecuali yang pada menarik, masa Hendy Hartono ya. Hendy Hartono Sutarto itu hampir 4 tahun ya. Iya, dia diperpanjang 3,5 tahun sama dengan Faisal Tanjung. Jadi masalah Hadi yang kemudian akhirnya diberikan kesempatan sampai full 4 tahun, ini menjadi catatan. Hadi memegang rekor sebagai Panglima TNI terlama dalam era reformasi. Jadi 4 tahun kurang 1 bulan. Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapa kemudian Hadi diperpanjang maksudnya sampai di ujung pensiun? Itu menandakan juga bahwa Jokowi lebih sreg dengan Hadi ketimbang perwira tinggi lainnya, termasuk dengan Andika Perkasa. Gitu. Kenapa Andika tidak dicalonkan atau dijadikan Panglima TNI ketika dia sudah 1,5 tahun jadi kasat, waktu yang cukup. Gitu. Nah, sehingga dengan diundurnya Hadi sampai batas waktu 58 tahun, membuat Andika kesulitan punya waktu. Nah, ini menarik, Bung Hersu, karena orang berspekulasi ada apa Jokowi akhirnya tetap memilih Andika Perkasa. Apakah akan tetap pensiun pada Desember tahun lalu atau tidak? Kita belum tahu, karena politik itu sangat dinamis. Berdasarkan kepentingan-kepentingan bisa saja kemudian Andika diperpanjang sampai usia 60, bisa saja terjadi. Faisal Tanjung yang harusnya pensiun 55 tahun waktu itu usia pensiun TNI, itu diperpanjang sampai dengan usianya hampir 59 tahun. Begitu juga Hendy Hartono Sutarto yang harusnya pensiun pada 2002, April 2002 menjadi 2006 sampai digantikan Marskal Djoko Suyanto. Jadi memang ada dinamika-dinamika politik. Nah, dari sini saya ingin mengatakan bahwa persoalan politik menjadi pelik ketika kemudian Jokowi menunda-nunda terlalu lama pergantian Panglima TNI tanpa menjelaskan lebih lanjut. Akibatnya apa?
ada yang tersakiti, ada yang menjadi korban. Korban itu apa? Ya Yudo Margono itu. Karena kemudian seperti tersakiti begitu. Mestinya menurut saya jangan terlalu lama dibiarkan isu ini berembus, persaingan antara dua jenderal bintang 4 ini. Secara psikologis tidak bagus bagi organisasi TNI. Artinya siapa yang jadi Panglima TNI, siapa yang tidak berhasil dalam tanda petik, itu hubungannya nanti nggak bagus. Jadi lebih bagus sebenarnya Presiden umumkan saja jebret begitu ya, tanpa kemudian menunda-nunda. Dan satu lagi Bung Hersu, saya orang yang tidak sepakat dengan fit and proper test bagi Panglima TNI. Sistem di kita adalah sistem presidensil gitu, bukan parlementer. Nah, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 13 ayat 2 ini, itu kan itu yang menjadi pangkal persoalan ketika misalnya presiden yang memilih dan memberhentikan Panglima TNI. Tapi kan ada kalimat lanjutan, atas persetujuan DPR. Kemudian diterjemahkan menjadi fit and proper test. Ya. Nah, fit and proper test ini menurut saya jadi gimmick politik, kegenitan parlemen gitu ya. Padahal cuma formalitas saja ya, padahal faktanya ya. Nah, bisa jadi mereka malah kemudian muncul kegenitan-kegenitan politik. Anda tahu kasus Marskal Joko Suyanto itu fit and proper testnya sampai 13 jam. Dari pagi sampai malam. Mungkin ini dalam sejarah dunia termasuk fit and proper test terlama. Mungkin bisa dicatat dalam Guinness Book of World Record begitu Bung Hersu. Pertanyaannya juga nggak berkualitas begitu loh. Pertanyaan-pertanyaan basic seperti dendam-dendam politik PDIP waktu itu karena sebelumnya Presiden Megawati sudah menyorongkan nama Jenderal Ria Mijat, tapi itu kan persoalannya di ujung ketika dia sudah kalah dalam Pilpres gitu loh. Kenapa kemudian Megawati tidak menyorongkan Jenderal Ria Mijat Ria Kudu itu sebelum Pilpres gitu ya. Padahal Megawati juga yang pertama kali memperpanjang usia pensiun Endriartono Sutarto jadi dari Kasat itu. Jadi pensiunnya sebenarnya udah saat di Kasat. Kemudian diperpanjang. Nah, ketika mengusulkan Ria Mijat Ria Kudu, akhirnya SBY tampil sebagai pemenang pemilu presiden, maka suratnya ditarik. Nah, PDIP dalam hal ini juga kecewa berat. Nah, Joko Suyanto dikerjain lah kira-kira gitu, dikerjain. Kita lihatlah bagaimana dramaturgi di parlemen pada saat itu. Jadi ini kok kayak main-main gitu. Kira-kira begitu Bung Hersu. Anda waktu itu kan menyinggung dalam wawancara kita sebelumnya menyinggung kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi pada waktu itu mencoba menghambat Andika ya gitu. Kan dengan menunda-nunda pengumuman itu gitu. Tapi akhirnya ketika kemudian pilihan itu jatuh pada Andika, menurut Anda apa yang terjadi? Ya, pertama itu tadi ya, mungkin secara psikologis juga dia tidak enak kalau kemudian tidak menjadikan Andika menjadi Panglima TNI. Pertama dari segi senioritas, dia lebih senior daripada Laksamana Yudo Margono yang lulusan 88A, Andika lulusan tahun 87. Sementara Fajar Prasetyo lulusan 88B. Artinya 3 tingkat ini yang berbeda-beda. Kemudian, kalau saya melihatnya termasuk ini Bung Hersu, saya termasuk yang tidak setuju dengan pasal 13 ayat 4 soal kata bergiliran itu. Nah, sudah sebaiknya dipilih oleh presiden, dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Persyaratannya adalah kepala staf angkatan, begitu. Kepala staf angkatan. Jadi
Jangan disebut bergiliran. Kalau bergiliran nanti nagih begitu kan? Sekarang giliran saya, giliran angkatan kami begitu. Jadi cobalah dilihat dari hakikat atau potensi ancaman yang nyata. Kita lihat sebenarnya sekarang ini hakikat ancaman yang paling nyata di depan mata adalah masalah Papua. 1 Desember, Bung Hersu, sebentar lagi, itu biasanya kita akan melihat banyak peristiwa-peristiwa bagaimana organisasi Papua Merdeka lewat gerilyanya pasti dia melakukan langkah-langkah politis. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan seorang panglima yang menguasai operasi. Dan ini wilayah daratan, perang gerilya. Ini kan perang gerilya. Kalau perang gerilya itu, lawan itu akan diam ketika lawannya kuat, begitu ya. Tapi ketika lawan lengah, dia akan serang, begitu. Kita lihat misalnya PON di Papua aman-aman saja. Kenapa? Ya karena penjagaan luar biasa kuat, maka dia tidak mau menyerang. Dan di sini biasanya sama dengan ketika peristiwa yang lalu-lalu, selalu ada peristiwa di 1 Desember. Jadi ini krusial menurut saya. Kalau Jokowi menunda-nunda pergantian Panglima TNI juga tidak sehat. Kita bisa lihat barangkali salah satu kelemahan dari Hadi adalah dia bukan tipikal perwira operasi. Yang ini menyebabkan ada kendala-kendala ketika harus menghadapi situasi di lapangan. Saya lihat aja ada koordinasi yang kurang bagus antara Kogab Wilhan III dengan Kodam di Cendrawasih atau Kasuari. Siapa yang memimpin operasi ini? Kalau Kogab Wilhan memang besar dipimpin oleh Bintang 3, tapi sebenarnya kopong, nggak ada personilnya, Bung Hersu. Personilnya mungkin hanya baru 15% gitu. Kenapa itu tidak diserahkan kepada Kodam yang memang sudah siap gitu. Nah, ini juga sama dengan dalam kasus separatis ini, apakah kemudian kita mengandalkan kepolisian untuk seperti itu? Tidak. Maka kemudian yang harus dikedepankan tetap operasi teritorial, kemudian di backup oleh operasi intelijen, dan baru belakangnya oleh bagian operasi. Jadi ada teritorial, intelijen, operasi. Dan ini harus dikuasai. Biasanya untuk melawan gerilya itu, Angkatan Darat jauh lebih menguasai daripada Angkatan Laut dan Angkatan Udara, karena memang ini operasi gerilya melawan anti gerilya. Ini tidak mudah. Apakah kita mau kehilangan Papua? Tentu tidak. Ya, meskipun kalau kita kaitkan dengan ketegangan global, terutama khusus regional lah kalau kita tarik, itu ada ancaman Laut Selatan ya, sebenarnya di depan mata mulai ketegangan, tapi ini pasti berupa potensi gitu. Nah, artinya apakah kemudian skenario yang seperti Anda sampaikan kemarin, ya giliran lah, kira-kira dibagilah bagi rata nih antara Andika dengan Laksamana Yudo Margono. Jadi Andika dapat giliran 1 tahun, nanti giliran berikutnya adalah Yudo Margono. Gitu. Apa skenario itu juga masih berjalan menurut Anda? Ya, untuk sementara skenario pertama seperti itu yang beberapa bulan lalu saya sudah bilang, kemungkinan win-win solution akan dilakukan. Artinya tentu Jokowi juga akan mendapat cemooh begitu ketika di eranya Angkatan Laut belum pernah begitu ya, belum pernah menjadi Panglima Panglima TNI maksud saya. Ini kan juga secara soliditas juga kurang bagus. Jadi udah tiga dari Angkatan Darat ya. Jadi dengan Andika ini ya, Muldoko, Gatot Nurmantio, dan Andika ya di masanya. Bukan, Muldoko itu eranya SBY. Tapi tetap di masa Pak Jokowi sempat Iya. Memang dia masa peralihan begitu ya. Ya. Nah, memang kalau kita lihat Bung Hersu, Angkatan Darat itu 4 kali lipat dari Angkatan Laut.
dan 10 kali lipat dari Angkatan Udara. Itu jumlah personil. Nah, dalam operasi-operasi gerilya itu biasanya musuh satu dihadapi 3. Kalau ada 100 ya harus dihadapi 300. Jadi memang lebih membutuhkan pasukan darat di sini daripada pasukan laut, apalagi udara. Sehingga mungkin dari hakikat ancaman masuk akal ketika Andika yang juga berpengalaman dalam operasi-operasi di Papua, Aceh, di tim-tim untuk memimpin TNI kali ini. Walaupun barangkali cuma selama 1 tahun begitu. Oke. Kalau tidak diperpanjang, Bung Banyak Hersyu. ya. Nah, ini kan biasa seperti biasa begitu lokomotifnya bergerak, ini gerbong juga akan bergerak. Orang kan menjadi menarik siapa yang akan mengisi Kasat dan kemudian siapa yang akan mengisi Pangkostrat gitu. Dan nama-nama yang beredar kan kita sebut-sebut kemarin ada nama Dudung gitu peluangnya ya. Dan kemudian kalau Dudung memang bergerak, orang menduga-duga ini giliran menantu yang satunya dong, menantunya Luhut, Majin Maruli Simanjuntak yang harus naik juga. Gimana Anda membacanya ini? Ya, saya pada tahun 2017 ketika Hadi menjadi Panglima TNI itu sudah pernah menulis bahwa Hadi, Andika, Maruli jalan tol. Kira-kira begitu. Saya bilang ini darah boleh biru saja ya, orang menurut Anda ya, kriterianya termasuk darah biru semua ini ya, karena pernah ada. Ya, itu akan dibuktikan nanti. Jangan dibantah pada saat itu. Kita akan lihat ke depannya. Perlahan-lahan itu akhirnya terbukti bahwa Hadi juga cukup lama ya dalam pengertian menjadi Panglima TNI, menjadi rekor begitu. Terus Andika menjadi Panglima TNI. Dan bukan tidak mungkin Maruli akan menjadi Panglima TNI di masa peralihan, Bu Hersyu. Dia 92, karena ada presiden kan, Listio Sigit 91 kan, dia 92. Jadi memang kemungkinan yang menjadi Kasat ada beberapa nama menonjol, antara lain misalnya Letnan Jenderal Herindra, Wakil Menteri Pertahanan. Ini Adi Makayasa lulusan terbaik 87 bersama dengan Andika begitu ya. Tapi kalau dari 87 kembali 87, sepertinya roda organisasi kan nggak bergeser. Maka pilihannya 88A, 88B, 89. Nah, 88A itu yang menonjol antara lain Arif Rahman, Komandan Pusat Senjataan Infanteri. Kemudian 88B misalnya ada Dudung Abdurrahman, Panglima Kostrat. Kemudian 88A, masih ada juga misal Letnan Jenderal Matsuni, Komandan Kodiklat TNI, bekas Danjen Kopassus. Kemudian 88B antara itu ya Dudung Abdurrahman. Sementara 89 Eko Margiono yang saat ini menjadi Kasum TNI, sebelumnya Panglima Kostrat gitu. Ini bersaing ketat begitu dengan Dudung. Tapi kalau melihat konstelasi kedekatan Jokowi secara sosiologis psikologis dengan sejumlah perwira yang saya sebutkan, kelihatan sekali Jokowi berharap betul pada seorang Dudung Abdurrahman untuk menjadi Kasat. Saya pikir tipis kemungkinan Dudung meleset menjadi tidak terpilih menjadi Kasat. Saya perkirakan pelantikan akan bersamaan, Bung Hersyu. Pelantikan Panglima TNI bersama Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, kemudian apa pertimbangannya yang kenapa menarik dilaksanakan bersamaan? Supaya tidak ada kekosongan. Nah, itu kan seperti misalnya Muldoko, Gatot, segala macam. Mohon maaf, Muldoko dan Budiman waktu itu bersamaan begitu rata-rata. Jadi artinya supaya kemungkinan dalam pekan-pekan ini atau setidaknya paling lambat pekan depan sudah ada pengumuman siapa yang akan jadi Kepala Staf Angkatan Darat ya? Kalau menurut saya bisa jadi
pada tanggal 7 itu sudah mestinya sudah ada pelantikan. Jadi kita tinggal nunggu berapa hari aja, karena tidak bagus juga kalau Andika dilantik pada tanggal di atas tanggal 8. Karena secara normatif itu Hadi Cahyanto kan sudah pensiun tanggal 8, walaupun administrasinya baru 1 Desember. Jangan sampai Panglima TNI Panglima TNI itu dipegang oleh orang pensiunan begitu ya, jabatan itu. Jadi menurut saya tidak bagus, secara psikologis tidak bagus sekali, dan itu membahayakan. Jadi menurut saya kalau bisa memang pada tanggal 7 atau sekurang-kurangnya tanggal 8 November pagi itu sudah pelantikan dan langsung serah terima jabatan Kasat dan Panglima TNI. Ini roda organisasi tidak boleh berhenti, tidak boleh terjadi vacuum of power. Ya, artinya kalau katakanlah Dudung yang dipilih menjadi Kasat, kan jabatan Pangkostrat itu kosong. Di situ saya kira peluang Maruli, karena bagaimanapun dia sudah 2 kali ya menjabat posisi sebagai bintang 2 ya, sebagai dan Pas Pampres dan kemudian sekarang Pangdam Udayana. Jadi artinya potensi dia untuk menyodok ke Pangkostrat itu besar sekali. Ya, jadi sebenarnya penggantinya mesti dihitung juga, berarti lulusan 90 kan begitu, lulusan 90, 91, 92 itu giliran mereka. Karena itu ada nama-nama Agus Subianto, Pangdam Siliwangi saat ini, kemudian itu 91 ya, 90 ada Nyoman Santiasa misalnya, Pangdam Kasuari, 92 ya tentu saja menyisakan Maruli, cuma satu-satunya yang sudah jadi Pangdam. Memang ada misalnya anaknya Wapres Tri Sutrisno, tapi masih menjadi Panglima Divisi 3 Kostrat, belum Panglima Kodam. Atau Richard Tampu Bolon kan juga satu angkat ya? Iya, Richard, tapi kan belum juga posisi Pangdam, walaupun posisinya Panglima Komando Opsus gitu, operasi khusus TNI. Jadi kemungkinan Maruli punya peluang besar gitu ya. Walaupun kemudian bisa juga Agus Subianto mendahului Maruli karena dari sisi senioritas. Tapi jabatan Maruli waktu itu sebagai Komandan Pas Pampres justru digantikan oleh Agus Subianto, Bung. Jadi kelihatan mungkin bisa dibaca itu pesan bahwa Maruli dulu ya, kira-kira begitu. Jadi peluang Maruli untuk menjadi Panglima Kostrat itu besar, dan dia masih sangat muda sekarang, usianya baru 51, masih panjang 7 tahun lagi. Kita mesti belajar juga sebenarnya dari kesalahan menurut saya ya, kesalahan untuk memilih pimpinan Polri yang masih terlalu lama pensiun, seperti Listio itu masih 7-8 tahun waktu itu, tapi sudah Jenderal Bintang 4, gitu juga Tito Karnavian. Ini jelas mengganggu roda organisasi. Kalau gitu untuk apa juga sebenarnya ada Akademi Kepolisian yang memang track record-nya sudah dihitung menjadi jenderal pada usia sekarang, usia berapa pasnya untuk Jenderal Bintang 4, sekurang-kurangnya 3 tahun menjelang pensiun lah. 55 itu matang sekali menurut saya. Jadi bukan umur 51, masih jauh sekali. Kita punya pengalaman buruk, Bung Hersu, ketika era Presiden Soekarno, ketika dia memilih Omar Dhani menjadi Kepala Staf Angkatan Udara. Padahal dia baru 9,5 tahun berkarir di militer. Itu cepat sekali, kemudian dampaknya adalah dia tidak dihormati di Angkatan Udara. Ketika dia memimpin Panglima di Papua, untuk Papua, Panglima Mandala, juga yang Angkatan Darat itu juga merasa bahwa kira-kira emang lu siapa gitu kan? Gua sejak tahun 45 sudah bertempur, Anda baru masuk jadi tentara tahun 52 begitu. Jadi
itu menurut saya nggak bagus. Pengalaman buruk, kesalahan buruk Soekarno itu seharusnya tidak diulangi oleh Presiden Jokowi. Dia harus mengacu pada pengalaman kesalahan-kesalahan serupa begitu. Ya, nah tapi artinya kalau bercermin pada polisi, setidaknya Pak Jokowi sudah melakukan 2 kali langkah semacam itu ya. Iya. Ya. Dan artinya dengan melihat faktor Maruli, satu kedekatan Maruli tentu ini bicara karena dia juga pernah menjadi dan Pas Pampres, dan kedua tentu saja kita melihat faktor Pak Luhut sebagai salah satu orang kepercayaan dari Pak Jokowi, bisa saja itu terjadi. Kira-kira kan begitu ya, Bung Ginting ya? Ya, sangat mungkin karena kemudian kalau melihat track record jabatannya sudah memungkinkan untuk bisa naik ke bintang 3 atau jabatan seperti Panglima Kostrat dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Bung Slamet Ginting atas perbincangannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.